kids, good morning everyone. How's your morning? Nah, today our topic is about keragaman suku dan bangsa di Indonesia. Nah, anak-anak Miss, hari ini kita mau belajar tentang suku bangsa, beragamnya suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak Miss, suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Miss ulangi sekali lagi. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang punya persamaan ciri dan budaya. Nah, kesamaan suku bangsa sangat berkaitan dengan misalnya asal-usul, kemudian tempat asal, dan bagaimana kebudayaannya. Nah, pertanyaannya ada berapa suku yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia anak-anak Miss ada 1340 suku bangsa di Indonesia. Banyak sekali ya, karena Indonesia merupakan negara yang luas dan berbentuk kepulauan. Nah, sehingga mempengaruhi keberaneka-ragaman suku bangsa di Indonesia. Oke, anak-anak Miss, hari ini kita mau belajar yang pertama tentang persebaran suku bangsa Indonesia. Nah, anak-anak Miss, suku bangsa itu punya ciri-ciri tertentu, ciri-ciri masing-masing. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa Indonesia. Misalnya ciri fisik, kemudian bahasa, kemudian adat istiadat, dan kesenian. Contoh ciri lainnya itu bisa lihat warna kulit, ya, bentuk rambut, warna kulitnya hitam sawo matang atau putih atau ya kan, kemudian coklatan, kemudian ada bentuk rambut, ada bentuk wajah, itu juga mempengaruhi. Nah, anak-anak Miss di depan sudah Miss buat, di slide sudah Miss buat contoh keanekaragaman dan persebaran suku bangsa. Misalnya ya, kita lihat di Aceh. Aceh ada nama suku Aek, ada nama suku Gayo, kemudian ada nama Kuet, ada Tamiang dan Dafayan. Nah, ada banyak suku. Nanti kita akan bahas one by one ya. Contoh-contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. Oke, next. Selanjutnya, bagaimana sikap terhadap keberagaman suku ya. Nah, seperti Miss bilang tadi bahwa kita Indonesia memiliki beraneka-ragam suku ya. Keberaneka-ragaman suku dapat ditemui misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah juga, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, misalnya dalam sebuah keluarga, ayah kamu suku Jawa, ibunya suku Minangkabau. Nah, perbedaan suku bangsa itu tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah. Sama, perbedaan di keluarga juga tidak menjadikan keluarga terpecah belah. Karena apa semboyan bangsa kita, sayang? Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oleh karena itu, anak-anak Miss harus menghargai. Nah, bagaimana caranya, Miss? Nah, yang pertama, mengakui suku bangsa, ayah dan ibu kalau dia beda ya. Kemudian tidak menjelek-jelekkan dan merendahkan, menghina suku bangsa lain. Gak boleh membeda-bedakan suku bangsa dalam berteman. Kemudian membentuk kelompok belajar tanpa memilih suku bangsa teman. Menyapa tetangga yang berbeda suku kalau ketemu di jalan. Kemudian membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tanpa membedakan suku dan bangsa. Nah, itu dia ya, anak-anak Miss, ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Next, kita masuk ke keragaman budaya di Indonesia. Nah, yang pertama, keragaman bentuk budaya itu adalah bahasa. Bahasanya pasti setiap suku pasti berbeda. Setiap suku punya bahasa tersendiri. Nah, misalnya ya di Sumatera ada bahasa Aceh ya. Kemudian ada bahasa Nias. Kalau di Tanah Karo ada bahasa Karo, di Batak Toba ada bahasa Toba. Itu jadi berbagai macam bahasa karena berbagai macam suku. Kemudian ada tarian, lagu daerah, dan pakaian adat. Nah, tarian juga berbeda. Lihat, please look at the picture. Ini adalah tortor Batak. Lihat, tradisional dari Batak Toba. Miss buat sampelnya satu. Masih banyak contoh lain. Kemudian mereka juga punya lagu daerah masing-masing dan pakaian adatnya juga berbeda dengan pakaian adat dengan suku lain. Nah, lihat, please look at the picture. Ini gambarnya. Salah satu Miss buat contohnya.
Kemudian ada senjata dan alat musik tradisional. Selain lagu daerah, mereka juga punya senjata dan alat musik tradisional yang berbeda-beda juga ya. Ini dia, ada peda, kemudian ada keris, ini dari Sulawesi Utara senjatanya. Nah, ada juga alat musik tradisional, misalnya saluang dari Sumatera Barat, kemudian gendang Melayu dari Kepulauan Bangka Belitung. Wow, jadi berbeda ya, setiap suku punya keunikan dan khas masing-masing. Oke, yang selanjutnya ada juga anak-anak Miss rumah adat. Rumah adat ini merupakan khas suatu daerah ya, yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut ya. Biasanya rumah adat ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat ya. Misalnya lihat, ini ada rumah adat Gedang di Sumatera Barat, kemudian ada rumah adat Limas di Sumatera Selatan, kemudian ada rumah adat Panggung Kajang Leko di Jambi. Jadi macam-macam. Nah, rumah adat ini merupakan tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut ya, masyarakat di daerah tersebut. Oke? Oke, students? Iya, jadi kita sudah belajar tentang rumah adat, kemudian senjata dan alat musik, tarian, lagu daerah, dan pakaian adat. Hari ini kita membahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan bagaimana sikap anak-anak Miss terhadap keberagaman tersebut. Oke, students, until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye.